Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan jawaban saya untuk soal tugas UTS pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Oke, langsung saja kita lanjut kepada soalnya. Yang pertama adalah di slide ini ada soal tugas, yaitu melakukan analisa user interface terhadap salah satu aplikasi LMS atau e-commerce yang ditinjau dari beberapa aspek seperti ragam dialog dan desain dalam user interface. B. Penanganan kesalahan dan help. Terus selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pandangan Anda sebagai user. Nah, ini adalah seperti roadmap ya. Jadi di slide ketiga ini adalah roadmap apa yang akan saya jelaskan pada video presentasi ini, yaitu analisa user interface. Jadi kita ini akan menganalisa aplikasi e-commerce di Tokopedia pada platform Android. Yang akan kita bahas adalah kita akan melakukan analisa pada ragam dialog, desain user interface, penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Kelebihan dalam perspektif user, kekurangan dalam perspektif user. Nah, yang pertama saya akan mempresentasikan ragam dialog dan desain user interface. Yang pertama adalah ragam dialog. Di aplikasi Tokopedia di platform Android, itu saat pertama kali mengakses Tokopedia, user akan disambut dengan pesan selamat datang yang memberikan informasi singkat tentang fitur dan layanan tersedia. Contoh, selalu bisa Tokopedia yang bisa dilihat pada gambar 1.1. Nah, terus yang kedua, notifikasi transaksi ketika pengguna melakukan transaksi seperti melakukan pembelian, mengirimkan pesan kepada penjual, atau mendapat pembaruan status pesanan. Mereka mungkin menerima notifikasi untuk memberitahu tentang perubahan tersebut. Contoh, pesanan Anda telah dikirimkan oleh penjual, cek status pengiriman untuk melacak paket Anda. Terus masih di ragam dialog, yang ketiga itu adalah pemberitahuan promosi Tokopedia tentang penawaran promosi, diskon dan penjual khusus yang sedang berlangsung kepada pengguna. Contoh, kejar diskon, pesta promo, brand pilihan, dan lain-lain. Lihat gambar 1.2. Terus yang keempat adalah konfirmasi aksi pengguna saat melakukan tindakan seperti mengubah pengaturan akun, menghapus produk dari keranjang belanja, atau membagikan produk. Tokopedia dapat memberikan informasi untuk memastikan bahwa aksi tersebut telah berhasil dilakukan. Contoh, produk berhasil dihapus dari keranjang Anda. Masih di ragam dialog, yang ini yang kelima ya. Analisa kita itu di ragam dialog pada aplikasi Tokopedia, itu peringatan keamanan jika ada aktivitas yang mencurigakan atau jika ada usaha phishing yang terdeteksi. Bukalapak dapat memberikan peringatan keamanan kepada pengguna. Contoh, peringatan keamanan, mohon berhati-hati terhadap email atau pesan yang meminta informasi pribadi Anda. Bukalapak tidak akan pernah meminta kata sandi atau informasi pribadi melalui email. Terus yang keenam adalah ketika pengguna melakukan pembayaran Tokopedia, dapat memberikan pemberitahuan tentang status pembayaran dan instruksi lanjutan jika diperlukan. Contoh, menunggu pembayaran seperti gambar 1.3 dan notifikasi lainnya seputar pembayaran. Dan untuk ragam dialog nomor 7, di aplikasi Shopee juga menyediakan pesan kesalahan pengguna saat melakukan kesalahan saat mengisi formulir, memasukkan data yang tidak valid, atau mengalami masalah teknis. Tokopedia dapat menampilkan pesan kesalahan untuk memberikan umpan balik dan dapat
membantu pengguna memperbaiki kesalahan tersebut. Terus yang nomor 8 adalah konfirmasi penyelesaian transaksi. Setelah pengguna menyelesaikan transaksi, Tokopedia dapat memberikan informasi yang merangkum detail transaksi dan mengirimkan tanda terima kepada pengguna. Contoh, terima kasih telah berbelanja di Tokopedia. Berikut adalah ringkasan pesanan Anda. Detail pesanan. Terus di ragam dialog sudah selesai. Baik, kita lanjut di ragam dialog dan desain user interface. Kali ini kita akan membahas desain user interface-nya. Nah, jadi desain interface untuk pertama kali membuka aplikasi Tokopedia itu kita akan melihat penggunaan warna. Ya, mungkin menggunakan warna yang terkait dengan merek mereka sebagai bagian dari identitas visual Tokopedia. Jadi di sini ada seperti warna hijau, kuning, atau kombinasi warna tertentu yang dianggap merepresentasikan merek Tokopedia. Nah, terus yang kedua adalah desain UI Tokopedia mungkin menggunakan kombinasi warna yang kontras untuk membantu membedakan elemen antara satu sama lain. Ini dapat membantu pengguna mengidentifikasikan dengan jelas elemen-elemen interaktif seperti tombol, tautan, atau pilihan produk. Nah, terus yang ketiga itu ada warna pendorong tindakan Tokopedia menggunakan warna yang menarik perhatian pengguna untuk mendorong tindakan tertentu. Seperti tombol beli sekarang atau tautan yang mengarah ke penawaran khusus. Warna-warna ini seringkali menonjol di antara elemen lain dalam desain UI. Terus yang keempat, warna netral untuk latar belakang Tokopedia menggunakan warna netral atau cerah untuk latar belakang antarmuka pengguna yang membantu menciptakan kontras dengan elemen-elemen lain dan memudahkan pembaca konten dan teks yang ada. Terus yang kelima dari desain interface itu pemilihan warna dalam UI Tokopedia juga dapat mempertimbangkan produk atau gambar yang ditampilkan. Warna-warna yang memadukan atau memberikan kontras dengan produk dapat digunakan untuk meningkatkan tampilan visual dan membuat produk lebih menonjol. Terus kita lanjut di penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Pertama, Tokopedia memiliki pusat bantuan online yang mencakup artikel panduan dan pertanyaan yang sering diajukan. Yang mencakup berbagai topik terkait penggunaan platform. Pengguna dapat mencari solusi atau informasi yang mereka butuhkan melalui sistem pencarian yang disediakan. Terus yang kedua adalah Tokopedia juga memiliki forum komunitas yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sesama pengguna Tokopedia. Di sini, pengguna dapat meminta bantuan, bertukar informasi, dan berbagi pengalaman mereka dalam menggunakan platform. Terus yang ketiga adalah Tokopedia menyediakan layanan pelanggan yang dapat dihubungi melalui telepon, email, atau chat langsung. Pengguna dapat menghubungi tim dukungan pelanggan untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Tokopedia juga aktif dalam media sosial dan memiliki blog resmi di mana mereka berbagi informasi terkait dengan fitur baru, pembaruan, dan tips penggunaan. Pengguna dapat mengikuti akun media sosial Tokopedia atau membaca blog mereka untuk tetap update dengan informasi terbaru. Terus yang kelima dari penanganan kesalahan dan help dokumentasi, Tokopedia seringkali juga menyediakan tutorial video yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang penggunaan fitur-fitur platform. Video ini dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Tokopedia atau bagian tutorial di situs web mereka.
Nah, ini yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan dalam perspektif pandangan sebagai user. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan pertama adalah antarmuka Bukalapak menawarkan navigasi yang mudah digunakan dengan menu yang terstruktur dengan baik dan tata letak yang jelas, memudahkan pengguna dalam menemukan produk dan fitur yang mereka cari. Kedua, Bukalapak menyediakan fitur filteran yang kuat, memungkinkan pengguna untuk menyaring dan menemukan produk dengan cepat sesuai dengan preferensi mereka. Ketiga adalah warna pendorong tindakan di Tokopedia, itu menggunakan warna yang menarik perhatian pengguna untuk mendorong tindakan tertentu, seperti tombol beli sekarang atau tautan yang mengarah ke penawaran khusus. Warna-warna ini seringkali menonjol di antara elemen lain dalam desain UI. Kalau untuk kekurangan dalam perspektif, yang pertama itu saya melihat Tokopedia memiliki banyak penjual yang beragam dan ada juga yang kemungkinan adanya penjual yang tidak percaya atau menawarkan produk palsu. Pengguna perlu berhati-hati dan melakukan pengecekan sebelum membeli produk. Terus yang kedua adalah terkadang beberapa pengguna mungkin merasa bahwa penawaran promosi atau diskon yang ditampilkan di Tokopedia tidak jelas atau membingungkan. Nah, jadi biasanya pada halaman dashboard mereka itu terlalu banyak diskon atau promosi yang ditampilkan gitu. Jadi seseorang pasti kebingungan untuk mengetahui atau mencari tahu detailnya gitu loh. Dengan lebih baik sebelum mengambil keputusan pembelian. Puas dengan penjual yang berbeda, pengalaman pengguna dapat bervariasi tergantung dari apa penjual yang mereka pilih. Beberapa pengguna mungkin mengalami pelayanan yang buruk atau pengiriman yang lambat dari beberapa penjual. Nah, untuk referensi sendiri saya mendapat referensi dari situs web resmi Tokopedia di https://www.tokopedia.com untuk mendapatkan informasi langsung dari web resmi. Di situs web ini Anda juga dapat menemukan informasi tentang fitur, penggunaan, kebijakan, dan layanan yang disediakan oleh Tokopedia. Terus yang kedua, penelusuran bagian dokumentasi dan bantuan di situs web Tokopedia yang menemukan artikel, panduan, dan FAQ yang menjelaskan tentang aspek penggunaan platform. Blog resmi Tokopedia dan akun media sosial mereka untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang fitur pembaruan dan forum penggunaan Tokopedia di platform seperti Kaskus atau grup Facebook yang berfokus pada topik belanja online dan Tokopedia. Terus yang kelima, cari artikel dan ulasan independen tentang Tokopedia di situs web teknologi, e-commerce, atau ulasan produk lainnya. Baik, sekian video presentasi saya untuk jawaban mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih.